Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan kembali roman klasik Karena Mentua bagian ke-14. Selamat mendengarkan. Apa salahnya masih dalam alur dan patut? Ah ya ibu, tapi dahulu, kata Ramalah sambil tertawa, kalau aku tidak salah. Ya benar, aku masih ingat dahulu almarhum bapakku dijemput orang akan semendak ke rumah kemenakanku, Datuk Raja Garang. Mengapa ibu berang-berang sampai ibu robek-robek baju ayah? 3 hari 3 malam ibu tidur bergulung dalam gulung tikar. Apa salahnya ibu? Jahanam kau, kata Maguna memberangsang. Engkau misalkan kepada diriku. Engkau tahu ayahmu miskin, sedangkan aku sendiri saja pun tiada terbelanjai olehnya dengan secukupnya. Konon pula berbini seorang lagi, berbini 2. Memang almarhum ayah miskin tentang harta benda, tetapi kukira beliau kaya dalam melakukan kewajiban rumah tangga. Kurasai sendiri kita tak pernah telantar dan aku dapat didikannya dengan baik, diserahkannya mengaji ke surau dan ke sekolah. Hal sedemikian kau banggakan, Ramalah. Padahal belanja sehari-hari kalau aku tidak bekerja keras. Jadi, hanya karena belanja, maka ibu tak suka melepaskan ayah berbini? Bukan karena hal lain, karena hati tersangkut umpamanya, kata Ramalah kepada ibunya. Bukan, tidak karena hal apa-apa. Akan tetapi Sultan Melaka lain halnya, Ramalah. Ia orang kaya raya, dermawan, murah hati. 10 benar akan dapat jua dibelanjainya, dipeliharanya dengan sepatutnya, meskipun akan jadi istri yang keempat, seperti katamu. Tapi kalau baik untung, boleh jadi istrinya yang lain-lain diceraikannya. Meskipun demikian, tentu akan selamat jua. Tunggu dulu, jangan disela perkataanku, Ramalah. Aku besar benar hatiku, senang kira-kiraku. Jika semasa aku hidup ini, aku dapat melihat engkau duduk dengan orang kaya, jadi bini dan menantu orang kaya dan baik-baik. Nah, engkau lihat, sekali-kali aku tidak memikirkan diriku sendiri, melainkan dirimu semata-mata. Sebab itu janganlah kau tolak bahagia yang datang itu. Turut nasihatku, Ramalah. Selambat-lambatnya 15 hari lagi engkau pergi kepada Kadi. Apa kehendakmu lagi? Kata ibu tadi, boleh jadi istrinya yang lain-lain diceraikannya, bukan? Itu benarlah yang kukatai, ibu, kata Ramalah bersungguh-sungguh. Nasi berlaki kaya habis manis sepah dibuangnya. Bahkan, maaf, setelah lepas hawa nafsunya, kita tak berguna lagi kepadanya. Apa faedahnya kawin semacam itu? Lebih baik seperti kataku tadi, seperti sekarang ini, berlaki miskin tetapi hati senang. Tak khawatir suami akan diambil orang, tak takut akan bercerai, apalagi pikirku kesenangan berumah tangga tak bergantung pada uang banyak saja. Oh, tetap melarat seperti sekarang ini kehendakmu, bodoh? Tidak, tak terderitakan olehku berkekurangan selalu hari. Sejak tadi ibu menyebut berkekurangan, tak berkecukupan, melarat, dan mengatakan Kak Marah hanya bertualang, berjudi, berkelahi. Padahal ibu selalu melihat aku menerima kirimannya, surat dan uang jua, tiap-tiap bulan seperti orang makan gaji, dan tak ada sanggahan dari pihak sanak saudaranya, karena memang Kak Marah tunggal dan berniat sehidup semati dengan kita saja. Apa? Sudah tipuan dan uang judi? Tidak, sebab itu engkau harus minta taklik, bercerai dengan dia. Tak mungkin, ibu, sebab taklik tidak boleh dipermain-mainkan. Kalau suami berjalan darat atau berjalan laut 6 bulan lamanya, dengan tidak mengirim belanja atau nafkah, baru mungkin.
Itu pun kalau si istri tak suka lagi, padahal aku masih suka, bahkan bertambah cinta kepadanya. Padahal belanja cukup dikirimnya. Ya, sekali-kali tak mungkin aku minta cerai, minta taklik. Ibu, apalagi kawin itu bukan berniaga dan aku bukan barang dagangan. Apa katamu? Berani benar membantah kata-kataku, Bin. Tetapi aku anak kandung ibu juga, bukan? Cuma pikiran dan perasaanku agak berlainan dengan pendirian ibu. Akan tetapi, kukira sama dengan perasaan kebanyakan perempuan yang tahu akan harga dirinya. Tak seorang juga perempuan yang suka bermadu atau dipermadukan. Walaupun belanja dipalut dengan emas perak dan dihiasi dengan permata intan berlian yang cemerlang cahayanya oleh suami yang telah beristri 2-3 orang, namun ketenangan pikiran dan kesenangan hati tidak mungkin diperolehnya. Malah, kesiaan kawin bermadu itu membuat beberapa orang perempuan bermusuh-musuhan. Istimewa kalau si suami tidak adil. Seorang istri lebih dilebihkan daripada istri yang lain. Akhirnya timbul dendam kesumat. Jika tidak tampak lahir dalam hati masing-masing, tentu terpendam. Dan dendam itu, ibu, kadang-kadang mungkin menjalar kepada anak-anak mereka itu. Misalnya, seorang suami yang kaya berpulang. Ia ada meninggalkan harta pencariannya yang boleh dibagi-bagi oleh istri dan anak-anaknya. Maka anak-anak yang masih hidup, ibunya mungkin bertentangan dengan saudara-saudaranya yang telah mati atau yang telah diceraikan ibunya lebih dahulu oleh ayahnya sebelum ia berpulang itu. Sebab ibu atau janda yang masih hidup itu dapat mempengaruhi anak-anak kandungnya supaya mereka itu menuntut bahagian lebih banyak daripada bahagian anak-anak yang lain. Terbit sengketa seolah-olah persoalan seayah berlainan ibu itu tidak ada artinya. Oh, ada-ada saja ocehanmu, Ramalah. Di mana engkau tahu hal ihwal orang? Perkara sedemikian kerap kali ku dengar, ibu, karena biasa terjadi di sini dan di kampung lain-lain. Tidak, jangan banyak helah. Turut saja kehendakku untuk kesejahteraan dan kesenanganmu sementara masih muda. Mengerti? Ramalah terdiam sambil menentang muka ibunya dengan senyum masam. Jadi, engkau sudah mengerti dan setuju, Ramalah? Tung, tung. Kedengaran bunyi tabuh di surau. Alamat waktu Isya telah datang. Hei, sudah larut hari kiranya, ibu, ujar Ramalah sambil berdiri. Ya Tuhan, ampuni dosa kami. Mak Guna agak tercengang, tiba-tiba ia pun tersenyum seraya katanya, Nah, telah habis rundingan kita, Ramalah. Masih adakah wudhu engkau? Mari kita sembahyang dan minta ampun kepada Allah, ibu, kata Ramalah dengan sabar, dan dalam hatinya takkan diterima Tuhan ibadah ibu kalau berfil seperti itu, melainkan neraka. Ia pun berjalan ke tempat dia bersujud tadi itu dengan terhuyung-huyung. Setelah selesai daripada sembahyang Isya, dengan segera Ramalah pergi ke tempat tidur. Pikirannya berkacau balau, kadang-kadang iba hatinya, kadang-kadang marah, kesal, pedih, sakit, sebagai disayat-sayat dengan sembilu dan ditumpahi air lada pula. Jika dibiarkannya saja segala perasaan itu dengan selela-lelanya, tak dapat tidak ia memekik-mekik, menghambung-hambung diri sehingga gempar orang seluruh kampung. Tetapi tidak, gelora hatinya ditahannya benar-benar, hanya air matanya yang tak dapat dihalanginya. Keluar bercucuran seperti hujan lebat, seakan-akan ditolak dan dialirkan oleh perasaan dan penderitaannya. Wahai, keluhnya sambil duduk di tepi kasur dan memegang kepala dengan kedua belah tangannya. Sungguh aku ini seperti barang dagangan dibuat ibuku, oleh ibuku sendiri, bangsa perempuan seperti aku ini, asal akan mendapat uang banyak,
lupa ia akan kebenaran, lupa akan peri kemanusiaan. Jika perempuan sendiri suka berbuat demikian, suka merendahkan dan menginjak-injak derajat kemanusiaannya, betapa pulakah laki-laki? Tentu bertambah rendah pandangannya, bertambah leluasa perbuatannya kepada perempuan. Tidak, aku takkan berbuat demikian. Aku takkan memutuskan pertalianku dengan suamiku. Kak marah suamiku dunia akhirat. Biar ia miskin, biar ia melarat, penjudi seperti kata petanah tadi. Tetapi aku tidak percaya. Biar bagaimanapun jua pun aku akan tetap setia kepadanya. Tetapi bagaimanakah akan mengelakkan bahaya yang mengancam itu? Apa dayaku berhadapan dengan ibu yang gagah perkasa dan berkuasa atas anaknya? Cakaplah, dapatkah aku membantah kemauannya? Wahai nasib, beginikah wujud kami bangsa perempuan dilahirkan ke dunia? Ya Allah, ya Junjunan, tidak sedikit juakah hak kami atas diri kami. Laki-laki berbuat semau-maunya, dan ibu sendiri pun, perempuan juga, merajalela pula atas diri kami. Siapakah yang akan melindungi? Wahai Allah, aku ini dari melindungi ini. Ya, aku ini daripada bahaya itu, hanya mati. Wahai Kakanda, wahai suamiku, tidak, aku takkan berpaling haluan daripada Kakanda seumur hidupku. Berjam-jam lamanya Ramalah duduk termenung, berpikir-pikir. Akhirnya entah karena penat, entah karena pusing, ia pun merebahkan diri ke tempat tidur, lalu menangkup ke bantal. Sedan keras, tapi makin lama makin lunak. Kesudahannya hening, sunyi, senyap. Perempuan muda itu telah tidur dengan tak diketahuinya dan dikendakinya. Biasanya pagi-pagi benar Ramalah telah bangun daripada tidurnya sesudah mandi dan sembahyang subuh. Ia segera pergi ke dapur, menjerangkan air kopi dan menyediakan makanan pagi untuk dia berdua dengan ibunya. Akan tetapi sepagi itu sesudah kejadian semalam itu tiada demikian lakunya. Berubah daripada biasa, perempuan muda terlambat jaga. Ketika sinar matahari sudah masuk di celah-celah dinding ke dalam kamarnya, barulah ia membuka matanya. Ia terkejut demi dilihatnya kamar itu terang sudah. Maka dicobanya hendak bangkit duduk, tetapi percobaan itu lekas dihentikannya. Sebab seluruh badannya letih dan kepalanya berat rasanya. Ia pun berbaring diam-diam sambil menutupkan mata pula dengan perlahan-lahan. Akan tetapi pikirannya tiada senang lagi. Nikmat tidur nyenyak tadi itu sudah hilang lenyap. Sebab anjuran ibunya pada malam itu sudah timbul pula ingatannya. Oleh karena takut, ngeri, sedih, dan berang, hatinya pun berdebar-debar pula. Wahai, keluhnya seraya miring ke kanan, mau memagut bantal guling. Apa gunanya aku jaga jika hendak menderita segala macam kesusahan pula? Ia pun berusaha berikhtiar hendak tidur pula supaya nyah segala pikiran yang mengharu biru itu, tapi tiada dapat lagi. Makin dipicingkannya matanya, makin nyata terbayang bahaya yang mengancam dirinya, makin diheningkannya pikiran, makin banyak kenang-kenangannya. Ia gelisah, miring ke kiri dan ke kanan, merentangkan dan mengempaskan tangan serta mengentam-entamkan kaki dengan keras. Badannya panas rasanya bagai dilambai-lambai api. Sejurus antaranya ia pun bangkit duduk dan meluncur dari atas ranjang. Maka dibukanya pintu kamarnya, lalu ia menjenguk keluar ke tengah rumah. Terang benderang sebab hari sudah siang, bahkan matahari sudah tinggi, tetapi hening. Ibunya tiada kelihatan. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.